Disclaimer dulu ya teman-teman, saya bukan dokter dan saya bukan nakes. Jadi teman-teman ketika menonton video saya, teman-teman boleh percaya, boleh tidak ya. Tapi alhamdulillah ada orang-orang yang kemudian ngikutin apa yang saya lakukan dan mereka merasakan manfaat yang luar biasa. Halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya Bang Seha. Ini ada ada komentar yang menarik ya teman-teman. Saya bacakan. Baru beberapa hari saya nggak makan karbo, tepung, gula, alhasil turun sendiri badan. Tangan yang awalnya kebas dan kram udah nggak berasa lagi, pegel udah nggak lagi, ditambah skipping 30 menit doang, turun drastis badan saya. Saya lebih baik kurus sekarang, nggak makan karbo daripada nanti gemuk lalu sakit dan kemudian gara-gara penyakit kita menjadi kurus, lebih bahaya itu. Ya, terima kasih Bang katanya. Baik teman-teman ya, ini ada komentar yang cukup menarik sudah saya bacakan tadi. Nah ini ada satu hal yang sering juga ditanyakan oleh orang-orang, Bang kalau saya nggak makan nasi, nggak makan karbo, nggak makan gula, nanti saya kurus gimana dong gitu ya. Saya selalu bilang begini, satu, kurus tapi sehat itu jauh lebih penting, jauh lebih baik daripada kita gemuk ya kan. Terlihat gemuk, terlihat segar, terlihat ini tapi ternyata dalamnya keropos lalu sakit-sakitan. Nah ini dan beliau juga bilang begitu, saya lebih baik sekarang kurus ya daripada nanti gemuk lalu saya kurusnya gara-gara sakit ya. Kita kan sering ya melihat orang-orang yang terkena diabetes ya, misalkan dulu contoh nyata adalah almarhum bapak saya. Bapak saya itu dulu ngopi dalam sehari aja bisa 6 kali. 6 kali dan pakai gula. Kemudian suka ngemil misalkan tempe goreng bisa sepiring pakai tepung. Lalu makan nasi juga, makan mie instan juga. Sedangkan kerjanya hanya misalkan duduk saja atau motoran lah keliling. Karena almarhum dulu kerjanya itu sebagai kepala security atau kepala satpam. Jadi suka keliling dari pos yang satu ke pos yang lain, naik motor saja. Sampai di pos kemudian melihat ada yang kerja atau tidak, absen. Kemudian ngobrol sebentar, keliling lagi gitu. Nah, beliau itu bisa 6 kali ngopinya ya. Kemudian merasa sehat-sehat saja, badannya juga tinggi, besar, tegap gitu ya. Tapi kemudian ketika terkena ya qadarullahnya kemudian terkena diabetes, lalu kemudian dalam waktu yang tidak lama lalu menjadi kurus ya, menjadi kurus karena memang ada sakit yang menggerogoti dari dalam. Dan kemudian kalau sudah sakit diabetes ya teman-teman, sakit diabetes itu the mother of sick ya, atau ibunya segala penyakit, benar nggak bahasa Inggrisnya? Jadi diabetes itu adalah ibunya segala penyakit. Jadi kalau misalkan kita sudah sakit diabetes, biasanya akan ngerembet kemana-mana gitu ya, akan ngerembet ke ginjal, kadang ke jantung, kadang ke mata, kadang ke alat vital dan seterusnya dan seterusnya. Nah ya itu jadi memang kalau menurut saya lebih baik kita sekarang agak kurusan sedikit ya tapi sehat daripada kita ngerasa kita gemuk baik-baik saja, terlihat segar, terlihat cabi, terlihat menggemaskan tapi kemudian nanti menjadi sakit nauzubillah dan kurus juga nanti gitu loh. Jadi mendingan nggak apa-apa sekarang kita agak kurusan tapi kita ya tubuhnya itu sehat, secara metabolismenya juga bagus. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, sebenarnya kalau teman-teman takut kurus, sebenarnya kan kita bisa begini teman-teman ya. Kita itu bisa menjadi tidak kurus ya, oke. Bahasanya tidak kurus ya. Kita bisa menjadi tidak kurus dengan dua hal. Yang pertama adalah kita tidak kurus dengan cara menimbun lemak. Ya, jadi kita memperbanyak lemak di dalam tubuh kita. Ya, kalau memperbanyak lemak berarti ya silakan makan nasi sebanyak-banyaknya, makan tepung sebanyak-banyaknya, gula sebanyak-banyaknya, dan silakan ya rebahan dan seterusnya. Maka secara tidak langsung, secara langsung lama-kelamaan nanti teman-teman juga pasti akan lemaknya bertambah, kemudian tubuh menjadi cabi, nah kemudian menjadi tidak kurus. Ini cara pertama. Cara pertama adalah apa? Timbun lemak. Ya, lalu kemudian teman-teman menjadi tidak kurus karena tubuhnya ada lemaknya. Yang kedua, cara kedua agar kita tidak kurus atau tidak terlihat kurus adalah kita ya membangun atau memperbesar massa otot. Nah, bayangin beda ya. Kalau tadi kita terlihat tidak kurus karena kita memang lemaknya yang kita tebelin, kalau sekarang kita bisa tidak terlihat kurus dengan cara apa? Ototnya yang kita tebelin, yang kita tebalkan itu adalah ototnya. Makanya kalau di ketofastosis ya kita sudah tidak makan nasi, tidak makan tepung, tidak makan gula, gula darah kita jaga serendah mungkin, maka tubuh kita pasti lama-kelamaan lemaknya akan terkikis habis ya, sampai misalkan di bawah 10% misalkan gitu ya. Nah kalau misalkan kadar lemak kita sudah di bawah 10%, maka pasti kita krempeng.
Nah, agar tidak terlihat kerempeng, itulah kenapa kita dianjurkan kalau di ketofastosis olahraganya adalah angkat beban. Kenapa angkat beban? Karena dengan angkat beban, maka otot dada kita akan terbentuk, otot bicep, tricep kita terbentuk, lengan kita juga terbentuk, otot paha terbentuk, otot perut terbentuk. Sehingga kemudian walaupun kadar lemak kita rendah, itu kita tidak terlihat kurus karena otot kita sudah terbentuk dengan latihan beban. Nah, jadi dengan cara dua ini saja, kalau teman-teman tidak mau terlihat kurus, kering, atau kerempeng, maka silakan pilih mau menimbun lemak atau mau mempertebal ototnya, menimbun otot, memperbesar otot. Nah, pilihannya dua itu. Kalau teman-teman memilih menimbun lemak, ya silahkan. Nanti konsekuensinya di ujung ya ada sindrom metabolik, kemudian bisa sakit degeneratif seperti sakit diabetes, jantung, asam urat, kolesterol, ya kan, dan seterusnya. Tapi kalau kita memilih yang kedua, jauh lebih berat dan lebih lama memang, bisa bertahun-tahun untuk membuat otot kita menjadi besar, ya. Maka tapi yang terjadi nanti adalah apa? Kita jauh lebih sehat. Ketika nanti sudah tua, tulang kita keropos, tapi otot kita masih kuat. Jadi terlihat lebih tegap, lebih tegak, lebih kokoh daripada yang lain. Nah gitu ya. Nah jadi silakan teman-teman, tinggal dipilih saja yang mana yang mau dipilih. Kemudian komentar tadi juga mengatakan bahwa kata beliau ya, baru beberapa hari katanya loh, baru beberapa hari nggak makan karbo, nggak makan tepung, nggak makan gula, turun sendiri. Nah ini seperti yang saya bilang juga gitu. Jadi kalau kita udah nggak makan nasi, nggak makan gula, nggak makan tepung, dan beserta semua turunannya, maka gula darah kita itu nggak akan tinggi lagi. Kalau gula darah nggak tinggi, insulin nggak tinggi. Kalau insulin nggak tinggi, maka tubuh kita secara otomatis akan memerintahkan dipecah lemaknya. Nah kalau lemak sudah dipecah ya nanti turun sendiri. Kan selama ini kita menjadi berat itu bukan karena otot, karena lemak kan. Banyak orang-orang yang buncit itu kan bukan otot, tapi lemaknya numpuk ya. Banyak sekali di perut, di pipi, di leher, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi segampang itu sebenarnya ya kalau mau nurunin berat badan. Kurangi saja nasi, gula, tepung, dan beserta turunannya. Kalau belum bisa menghindari semua ya kurangin semaksimal mungkin ya. Sampai batas paling bawah. Ini teman-teman semoga bermanfaat buat kita semua, terutama buat saya dan buat yang nonton. Terima kasih sudah hadir ya. Jangan lupa subscribe. Kita bertemu di video yang lain. Bye-bye.